Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi, selamat malam. Ya baik, saya akan menjelaskan hasil koreksian dari bab 1 dan bab 2 yang telah kamu kirim. Yang pertama bab 1. Di bab 1 ini kamu perlu perbaiki lebih ke ini sih, tata bahasa ya. Penggunaan bahasa, penyusunan kalimat gitu ya. Karena beberapa kalimat itu kurang, kalau saya baca kurang ini apa namanya, bisa membuat orang salah paham gitu ya. Contohnya misalkan ini di kalimat yang kedua, perusahaan harus dapat bertahan di tengah persaingan. Perusahaan dapat melakukan inovasi dan perbaikan dalam kegiatan proses produksi. Nah, ini seakan ada dua kalimat gitu ya di dalam satu kalimat gitu ya, karena kan satu membahas tentang persaingan gitu ya, kekuatan perusahaan dalam persaingan gitu ya, dalam bertahan. Nah, kedua membuat inovasi dan perbaikan gitu. Nah, saran saya coba dibuat kata hubung gitu. Jadi ini kan udah ada subjeknya perusahaan. Perusahaan harus dapat bertahan di tengah persaingan gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, setiap perusahaan gitu ya harus melakukan inovasi dan perbaikan dalam kegiatan proses produksinya untuk gitu ya meningkatkan bla 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 gitu ya. Nah, jadi agar tahu maksudnya gitu. Biasanya kalau ada kalimat kayak koma ini gitu ya, berarti kan sebab akibat gitu ya. Jadi sebabnya itu persaingan yang ketat. Nah, akibat yang harus dilakukan perusahaan tersebut adalah meningkatkan inovasi dan perbaikan. Kan gitu. Ya, jadi kalimat seperti itu gitu. Ini ada banyak gitu ya, di latar belakang ada banyak gitu ya. Nah, ini juga nih bagian ini. Saya agak bingung sih sebenarnya. Nanti kamu tolong perbaiki lebih. Jadi dalam membuat latar belakang, kalimat dalam latar belakang tuh kalau bisa sesuai seperti air mengalir gitu ya. Jadi orang ngelihatnya tuh terus jalan dari hulu ke hilir. Seperti itu modelnya. Misalkan perusahaan juga dapat menerapkan metode yang terbaik untuk meningkatkan kualitas produksi, baik kualitas fisik maupun kualitas desain untuk hasil yang terbaik pada kualitas produk. Nah, jadi ini kenapa saya tandain karena pertama kan udah bahas tentang meningkatkan kualitas produk gitu ya. Nah, di sini kalimat terakhir pada kualitas produk ini nggak usah dipakai lagi menurut saya. Karena kan emang bahasnya tentang kualitas produk di atas, sudah dibahas. Jadi kualitas fisik maupun kualitas desain itu harus ditingkatkan gitu ya, untuk meningkatkan kualitas produk. Gitu. Nah, di akhir ini nggak usah pakai kualitas produk lagi menurut saya. Seperti itu sih. Nah, lalu kalimat berikutnya, penerapan bisa dilakukan dengan kegiatan yang bersifat teknis. Perbaikan dapat dilakukan berupa masalah bahan baku yang sulit terkendali. Nah, jadi ini lebih ngulang gitu ya, ada kalimat yang ngulang gitu. Nah, kamu tahu kan ya, kalau kalimat ngulang itu kan bisa dihilangkan gitu ya. Atau intinya sih ini susunan kalimatnya diperbaiki gitu ya, agar dalam membaca kita paham apa yang kamu maksud gitu ya. Sebenarnya bisa paham kalau bacanya berulang-ulang gitu ya. Kamu pernah mungkin baca novel terjemahan bahasa Inggris atau novel yang bikin bahasa tersebut orang yang menggunakan bahasa tersebut atau bahasa Indonesia, itu kan pasti beda ya. Jadi kalau yang ditranslate dari Inggris ke Indonesia kadang kita bingung gitu ya, karena terlalu baku pertama, kedua susunan katanya yang tidak pas. Tapi kalau orang yang membuat novel dengan menggunakan bahasa Indonesia di negara Indonesia, pasti dia membuat susunan kata yang bagus, yang indah gitu. Jadi eh, apa namanya, seperti flow air gitu ya. Jadi enak gitu kalau saya membacanya gitu. Nah, jadi sama seperti itu, latar belakang pun sama gitu. Jadi diperbaiki gitu ya. Ini banyak menurut saya. Ini salah satunya. Serta masalah persediaan bahan baku yang tidak bisa terkendali atau akurat ya. Nah, atau akuratnya apa gitu ya. Kan ngomongin terkendali gitu ya. Terkendali sama akurat itu ya memang ada hubungannya
tapi bukan sinonim gitu ya. Jadi nanti diperbaiki. Lalu yang ini, perusahaan seringkali melupakan proses perawatan pada mesin secara berkala yang mengakibatkan terjadinya penurunan kinerja pada suatu mesin secara tidak optimal. Nah, titik sampai sini pun ini udah bagus gitu ya. Ini dihilangkan karena ada secara tidak optimal, itu apa namanya, jadi agak ambigu gitu ya. Karena definisi optimal kan adalah bukan memaksimalkan ya, mengeluarkan sekuat tenaga, kekuatan dari mesin tersebut untuk menghasilkan produk sebanyak-banyaknya gitu. Beda sama maksimal ya. Jadi seperti itu intinya. Nah, ini juga sama, penerapan sistem perawatan pada mesin dengan baik selalu dicek secara berkala sehingga hasil dari produk yang dihasilkan pada penggunaan mesin sesuai dengan harapan perusahaan dengan kualitas produk yang baik. Gitu ya. Jadi ininya coba nanti dirombak gitu ya, dirombak, dibikin alurnya, dibikin kerangkanya lah minimal. Jadi pertama, kira-kira poin-poin yang mau dibahas di paragraf 1 apa? Coba dibikin alurnya. Jadi dari situ nanti baru dikembangkan ke kalimat. Oke. Nah, lalu yang berikutnya, ini mungkin gini, jadi dalam latar belakang, itu konsepnya nanti seperti segitiga terbalik. Gitu ya, mungkin pernah saya jelasin atau enggak kan. Jadi semakin ke bawah, dia akan semakin khusus. Gitu ya, masalah yang dihadapinya pun akan semakin khusus. Kalau atas ini masalah yang umum sekali. Gitu, nanti semakin ke bawah bisa dijelaskan lagi masalah yang lebih khusus dari sebelumnya, tapi yang terakhir itu lebih khusus. Nah, apa yang lebih khusus itu mas tentang 4KP kamu. Gitu ya. Nah, jadi ini pindahin ke atas nih. Ini kan masih pembahasan perawatan secara umum. Kalau menurut saya secara umum, nggak membahas tentang itu. Gitu ya. Lalu ini penanganan perawatan pada mesin jika sebelum terjadi kerusakan. Gitu ya. Ini apa namanya? Kalau menurut saya udah bagus sih, cuman perlu diperbaiki lah susun kalimat. Penanganan perawatan pada mesin jika sebelum terjadi kerusakan dapat mencegah dengan merawat secara berkala pada mesin. Gitu ya. Nah, jadi kata-katanya ini juga termasuk sebenarnya nih. Sampai sini. Intinya saya paham. Gitu, ini lebih ngomongin tentang preventif gitu kan ya. Seperti itu. Jadi untuk latar belakang perlu diperbaiki lagi ya. Lalu untuk perumusan, bagaimana alur proses produksi, bagaimana perawatan pada mesin. Oke. Pembatasan, pertama lokasi, waktu pelaksanaan, terus pengamatan, proses produksi pada tipe Black Drap TV. Oke, udah ada ininya ya, ini saya tidak baca tadi. Terus perawatan pada mesin circular jaw, jigsaw, sender, mesin bor. Oke. Nah ini tujuan pertamanya mungkin diperbaiki. Nah, pertamanya adalah kita ingin tahu, gitu ya, ingin mempelajari atau mengetahui proses produksinya, seperti itu ya. Oke, untuk sistematika sudah oke. Baik, itu untuk bab 1. Nah, untuk bab 2, pertama yang diperbaiki adalah tentang penulisan sumber. Dalam penulisan sumber di dalam bab 2 itu nggak usah semua. Gitu ya. Nah, saran saya tidak perlu detail menurut saya sih kalau di PI. Ini nanti akan detail kalau skripsi, kalau misalkan jurnal atau publikasi jurnal gitu ya. Itu bagus kalau detail. Jadi untuk PI langsung aja sumber, nama sumber, dan tahunnya. Gitu ya. Nah, kalau ini kan kepanjangan nih. Manahan Petampu Bolon nih saya tahu gitu ya. Jadi ambil nama akhirnya aja. Gitu ya. Ambil nama akhirnya Tampu Bolon dan tahunnya. Seperti itu ya. Ini juga termasuk Agus Ahyari, Nikohen, P3 itu apa? P3 kan kita nggak ngerti ya. Gitu ya. Ini apa nih 990 diperbaiki.
Oke, nah di sini ada poin 1, preventive maintenance. Gitu. Nah, di sini ini kan karena poin ya. Jadi jangan di bold gitu. Kalau mau di bold mendingan dibikin subbab lagi gitu ya. Tapi kalau jadi poin bukan bold gitu ya. Nah, lalu di sini ini kan kegiatan perawatan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu perawatan pencegahan, preventif, dan pencegahan perbaikan, serta adapun perbaikan secara keseluruhan, breakdown, gitu ya. Nah, berarti ada 2 jenis apa 3 jenis nih. Gitu. Lalu nanti ada kata-kata yang menjelaskan, berikut ini adalah penjelasan dari jenis-jenis perawatan tersebut, gitu ya. Jadi ada kata-kata seperti itu untuk mengantar dari penjelasan poin-poin yang nanti dijelaskan di bawah ini, gitu. Nah, jadi ini kan nanti akan poin ya. Nah, jadi kalau poin, berarti ininya lurus nih, rata, gitu. Ini juga sama, korektif. Ini breakdown, malah nggak ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu dalam pembuatan poin, ini kan udah nomor ya. Ini jangan nomor lagi, gitu. Nah, jadi seperti poin ini, gitu ya. Ini 1, ini A, gitu. Jadi jangan nomor lagi. Oke, itu saja dulu. Tuh kan banyak ya. Jadi kamu nanti perbaiki semuanya. Oke. Nah, ini sumbernya nggak ada. Tentang pembahasan ini nggak ada sumbernya. Ini juga nggak ada sumbernya. Gitu ya, nanti diperbaiki. Nah, walaupun misalkan ada sumbernya nih, Pangestu Subagio. Nah, biasanya kan dia isinya sama sumbernya. Nah, oleh karena itu, ditaruh di atas saja, sini. Gitu ya, jangan taruh di bawah. Oke. Nah, oke. Nah, seperti itu. Nah, untuk bab 2 juga perlu diperbaiki lagi ya. Oke, terima kasih. Itu dulu, Fahmi. Cukup. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.